Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiar Waalaikumsalam. Dandika dari kelas 3E. Saya kelompok 7. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu Fadil Arijal yang bertugas membuat DFD. Emiar Dandika saya sendiri bertugas membuat hierarki chart. Nina Tri Oktaviani bertugas untuk membuat diagram konteks. Odi Detama bertugas untuk membuat activity diagram. Rehan Andika bertugas untuk membuat ERD. Sehan Sagufta bertugas membuat prototype dan apa Bang? Apa tadi? Iya. Bertugas membuat eh, prototype dan PowerPoint. Dan terakhir Sylvia Amanda bertugas membuat use case diagram. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu opini yang akan dijelaskan oleh Bang Sehan. Pada Bang Sehan, saya persilakan. Ya, baiklah di sini saya akan mempresentasikan tentang masukan dari presentasi yang pertama, yaitu di sini ada masukan yang pertama yaitu tentang menentukan harga dari aplikasi jika jasa untuk gedung bertingkat. Yang kedua, bagaimana jika jasa tidak bisa maka di cancel atau diganti. Next. Di sini ada tampilan prototipe. Yang pertama ini untuk pembersihan gedung bertingkat ini ada sedikit penambahan di kategori cleaning service dan pembaruan. Selanjutnya di building cleaning ini, jadi untuk yang pembersihan gedung bertingkat ini ada untuk ukuran gedungnya itu ada berapa meter, terus lantainya ada berapa, ada tanggal dan penentuan waktu, lalu ada petunjuk untuk berapa, lalu selanjutnya ada konfirmasi detail tentang si customer ini, lokasinya dan per jamnya berapa. Selanjutnya ada untuk pembayaran seperti yang kemarin. Selanjutnya ada tampilan untuk jika jasa tidak bisa maka akan muncul sebuah pop-up, yaitu tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada penambahan tentang pencarian driver, dan untuk login jika tidak bisa maka akan muncul pop-up juga dan berisi username dan password tidak valid. Dan jika sukses akan muncul pop-up juga, selamat datang di aplikasi tersebut. Next. Baiklah, jika driver sudah ditemukan, maka akan muncul notifikasi bahwa sudah ditemukan, dan jika customer membatalkan pesanan maka akan ada tombol cancel di bagian order. Next. Baik, terima kasih kepada Syaihan Sagufta yang telah menjelaskan materi tentang opini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie Amanda tentang use case diagram. Kepada Sylvie dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Next. Use case diagram adalah suatu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language atau singkatan dari UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Di sini ada gambar use case terdiri dari tiga aktor, yaitu customer, admin, dan servicer. Pertama, customer. Customer itu sistemnya adalah membayar dengan include credit, lalu selanjutnya create account, lalu yang
Ketiga, login dan logout. Lalu selanjutnya edit profile. Lalu yang terakhir order jasa. Lalu kedua ada servicer. Servicer itu memiliki sistem login dan logout. Lalu yang kedua melihat order. Lalu selanjutnya melihat history. Melihat history apa yang sudah dari orderannya. Lalu selanjutnya menambah opsi service. Maksudnya dia bisa menambahkan apa saja service yang bisa dia lakukan. Lalu selanjutnya mengonfirmasi orderannya. Lalu yang terakhir ke tempat tujuannya atau ke tempat tujuan yang diinginkan customer. Lalu yang terakhir ada admin. Admin memiliki 4 sistem. Yang pertama create account, lalu login dan logout, lalu melihat order, dan yang terakhir melihat status home service. Oke, materi selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Amanda. Selanjutnya materi tentang konteks diagram yang akan dibacakan oleh Nina. Pada Nina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks diagram, di mana ada sebuah aplikasi bernama My Service yang terdapat yaitu admin, owner, servicer, dan user. Admin ke sistem yaitu disebut input, yang dimana terdapat memberikan hasil keuangan, mengelola data user dan servicer, dan update sistem. Untuk sistem ke admin disebut output, yang dimana terdapat check account, notice system, history order data, dan history pembayaran. Selanjutnya yaitu ada owner. Owner ke sistem disebut input, yang dimana terdapat membuka atau menutup aplikasi, mengajukan syarat kerjasama, memberi dana untuk pembangunan aplikasi. Sedangkan sistem ke owner disebut output. Yang pertama yaitu kita harus login. Selanjutnya yaitu terdapat history pendapatan, history order, penerima notif service. Yang selanjutnya ada servicer. Untuk servicer ke sistem disebut input, di mana terdapat register, terus login, menetapkan jenis servicer, dan ajuan kerjasama. Untuk sistem ke servicer disebut output, yang dimana kita harus notif order servicer, yaitu notif pembayaran order. Selanjutnya yaitu ada user. Untuk user ke sistem disebut input, yang dimana terdapat register atau login, terus order cleaning, terus top up saldo. Yang selanjutnya ADD cash payment. Terus sistem ke user disebut output, yang dimana notice service dalam perjalanan, yaitu notice cancel order, notif pembayaran history order. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nina. Selanjutnya yaitu hierarki chart yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi aku
Baik, hierarki chat yang paling atas yaitu prototipe kami sendiri, My Service. My Service memiliki beberapa fitur yaitu home, kupon, chat, order, dan notification dan profile. Home terbagi menjadi dua, yaitu kategori dan recommendation yang terdapat di dalam home. Yang kedua yaitu kupon. Di dalam kupon juga terdapat dua fitur, yaitu jenis kupon dan redeem kupon. Yang ketiga yaitu chat. Chat memiliki fitur ruang chat ke driver atau servicer. Yang keempat yaitu order. Order bisa memilih driver atau servicer dan juga bisa melihat detail information dari driver atau servicer. Yang kelima yaitu notification. Notification bisa menampilkan dari hasil kerja atau notif cancel dari order, dan juga notif dari driver dalam sedang perjalanan. Yang keenam atau yang terakhir itu profile. Profile terdiri dari nama user, saldo, tanggal bergabung atau joining date, nomor HP, alamat, dan logout. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Rehan Andika. Kepada Rehan, saya persilakan. Terima kasih kepada MC. Saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD adalah baru masuk kan. ERD adalah entity relationship. Udah bisa. Nanti potong-potong aja. Terima kasih Komisi. Saya akan menjelaskan ERD. Entity Relationship Diagram ialah gambaran grafis yang mewakili logika database yang dilengkapi secara detail, seperti entitas, hubungan, dan batasannya, atau sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah database. Berikut beberapa entitas. Customer diwajibkan mengisi data pribadi. Setelah mengisi data pribadi, customer dapat melakukan order. Dan setelah melakukan order, customer dapat melakukan pembayaran. Dan setelah melakukan pembayaran, admin akan memverifikasi order dari customer dan mencarikan pekerja. Berikut penjelasan ERD dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Rehan Andika. Materi selanjutnya yaitu flowchart login yang akan dijelaskan kepada Odi Detama. Pada Odi, saya persilakan. Terima kasih MC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart login. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Baiklah, memulai. Setelah login aplikasi akan muncul login. Kita klik tombol login tersebut. Klik login tersebut. Setelah kita mengisi, jika loginnya berhasil akan menampilkan dashboard UI. Jika loginnya tidak berhasil akan menampilkan pesan silakan cek username dan password. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Odi Detama. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu activity diagram yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, activity diagram kita mulai dengan titik hitam yaitu start, kemudian masuk ke aplikasi. Setelah masuk ke aplikasi,
kita meregister akun. Setelah diregister, kemudian admin memverifikasi data dari akun yang sedang kita register. Setelah verifikasi selesai, baru kita dapat login. Setelah login, kita masuk ke dalam sistem display the login page. Setelah masuk ke display loginnya, kita masuk ke username, inputkan username dan password. Jika benar, jika salah, maka akan dikembalikan ke display login page-nya lagi. Kemudian jika kita benar, kita masuk ke display home page, di mana ada kategori cleaning service. Dari kategori cleaning service, kita ke display a cleaning service category list and list page, di mana ini menampilkan kategori dari service list page-nya. Kemudian kita ke building cleaning. Building cleaning ini menentukan jenis dari buildingnya. Setelah dari building cleaningnya, kemudian displaying the building cleaning page, yaitu menampilkan gedung yang akan dibersihkan. Setelah menampilkan gedung yang akan dibersihkan, yaitu ke next button, yaitu confirm details dari seperti lokasi rumah atau sebagainya. Kemudian ke next buttonnya itu kita lanjutkan ke pembayaran. Setelah pembayaran, kita ke display payment page-nya, baru klik pay buttonnya. Setelah kita bayar, baru pembayarnya diverifikasi kepada admin. Setelah diverifikasi dan sistem menampilkan display success transaction. Kemudian next buttonnya ke pencarian driver atau servicer. Setelah setelah menemukan drivernya, kemudian akan dimunculkan notif. Setelah notif dari servicernya ditemukan, kemudian dilanjutkan kepada order details ke display order details. Setelah order detailsnya selesai, kita bisa memberikan rating. Setelah ratingnya, kemudian ke show review page, di mana kita bisa mereview. Setelah dari review page-nya, kita ke complete button, di mana semua aktivitas sudah selesai dan selesai. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya, yaitu data flow diagram. Data flow diagram akan dijelaskan oleh Fadil Arijal. Kepada Fadil Arijal, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu DFD, Data Flow Diagram. DFD ini adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Di sini adalah DFD level 1, di mana ada 3 entitas, yaitu customer, servicer, dan admin. Yang pertama, customer dan servicer masuk ke aplikasi, lalu muncul di menu home. Di menu home ini bisa langsung login atau register, di mana data customer akan disimpan di tabel customer dan data servicer akan disimpan di tabel servicer. Selanjutnya dari login atau proses register ini akan divalidasi oleh admin. Selanjutnya customer dan servicer akan mendapatkan hak akses untuk masuk untuk aplikasinya. Selanjutnya masuk ke input order, di mana di input order ini customer memilih kategori, lalu setelah itu data servicer dimasukkan ke input order, lalu info ordernya diterima oleh admin memverifikasi order. Selanjutnya data dari proses input order ini dimasukkan ke tabel order. Nah, di tabel order ini data order masuk ke pembayaran. Dari pembayaran, rincian pembayaran akan masuk ke customer. Selanjutnya customer melakukan pembayaran.
Lalu setelah proses pembayaran akan diambil data pembayaran dan disimpan di tabel pembayaran. Selanjutnya data dari tabel pembayaran akan dicetak, diproses cetak order. Setelah itu rincian order dikirimkan ke customer. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari DFD. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadil Arizal. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.